Jadi dari apa yang Ali jelaskan, apakah pihak pleger itu atau dalam turut serta itu semua unsur-unsur juga harus dilakukan oleh pihak yang turut serta ini? Ya, jadi berarti itu sudah membicarakan soal konsep. Kita harus mengingat benar, memahami benar bahwa Dilneming ini adalah ajaran umum tentang turut serta yang digagas oleh Profesor von Feuerbach, pakar hukum pidana Jerman yang terkenal itu, yang juga menggagas pertama kali soal asas legalitas. Nah, Profesor von Feuerbach ini pada abad 17 itu merasakan ketidakadilan dia sebagai seorang akademisi, ya, pemikir di bidang hukum pidana, merasakan ketidakadilan karena pada waktu itu abad 17 semua jika ada suatu tindak pidana, kejahatan atau peristiwa pidana, maka ketika ada orang yang bertanggung jawab tentang terjadinya tindak pidana itu, maka sudah selesai. Meskipun yang turut, ya, punya andil terhadap terjadinya tindak pidana itu ada beberapa orang, jika ada satu saja yang bertanggung jawab, selesai pada waktu itu. Sudah dianggap ada. Nah, ini dirasakan oleh Profesor von Feuerbach tidak adil ini. Maka beliau membuat konsep ajaran-ajaran yang disebut dengan Dilneming itu, penyertaan. Yang pada prinsipnya beliau membagi turut penyertaan itu dibagi menjadi autores, orang-orang yang terlibat langsung di dalam terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua disebut Gehilf, orang-orang yang hanya membantu terjadinya suatu tindak pidana. Nah, dua poin ini konsep awal. Lalu kemudian dinormatifkan di dalam hukum pidana itu, di dalam KUHP khususnya WVS, Wetboek van Strafrecht, yang kemudian di Indonesia diterjemahkan sebagai KUHP, itu dinormatifkan di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, kemudian pasal 56 KUHP. Itu normativitas dari ajaran umum Dilneming. Yang semua itu tegas kemudian muncullah konsep-konsepnya. Apa sih pelaku itu? Misalnya, pelaku itu seseorang yang melakukan seluruh unsur-unsur suatu delik. Dia disebut pleger. Kalau Dunpleger itu apa? Dunpleger, ada ini yang memaknakan atau mengartikan itu macam-macam memang. Karena dalam pandangan saya, setiap bahasa asing itu sering tidak bisa dimaknakan persis dalam bahasa kita, karena berbagai bahasa di dunia ini, jadi tidak bisa dimaknakan persis. Makanya setidak-tidaknya yang mirip, yang mendekati dari sinonim itu. Misalnya soal Dunplegen, itu ada yang mengatakan secara umum para sarjana hukum pidana itu menyuruh melakukan. Padahal menurut Profesor Andi Hamzah itu tidak tepat kalau menyuruh melakukan. Karena yang dimaksud dari Dunplegen itu adalah membuat plegen melakukan. Berarti Profesor Andi Hamzah itu mengartikannya sebagai membuat melakukan, bukan menyuruh melakukan. Nah, ini satu bukti bahwa semua terjemahan itu dalam bahasa-bahasa asing dari Jerman, Inggris, Prancis ke Indonesia itu sering tidak sama. Seperti perbuatan tidak menyenangkan, itu sebenarnya salah. Yang benar ada perlakuan tidak menyenangkan. Onan hename bejegening, itu yang betul. Sama dengan Dunplegen, tidak pada umumnya menyuruh melakukan, tetapi dimaknakan sebenarnya adalah membuat melakukan. Artinya ada seseorang, ya, itu ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia menggunakan orang lain supaya tindak pidana itu orang lain tersebut yang melakukan.
Makanya di situ ada konsep-konsep harus memenuhi syarat. Misalnya orang lain yang tadi itu membuat melakukan, ya. Jadi pembuat melakukan, berarti orang yang dibuat melakukan atau orang yang disuruh melakukan itu adalah sebagai alat dia. Makanya Dunpligen konsepnya adalah membuat orang lain yang tidak bisa dipidana melakukan tindak pidana itu. Begitu di dalam memori Van Toelichtingnya. Nah, terjemahan-terjemahan ini lalu dinormatifkan. Makanya kalau pendapat saya, lihat dulu di normativitasnya, karena dia sebagai hukum positif. Sementara pendapat-pendapat pakar itu adalah referensi nanti. Karena banyak sekali pendapatnya. Ada yang sebagian besar mendukung ini, ada yang sebagian kecil mendukung ini. Jadi banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Kalau pendapat saya harus mengacu kemana dalam praktek? Mengaculah kepada undang-undangnya, hukum positifnya yang berlaku. Kalau di dalam undang-undang itu misalnya pasal tidak cukup jelas, maka lihatlah di penjelasan. Kalau KUHP memori Van Toelichting, di situ yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menegakkan hukum. Sementara pendapat para pakar seperti ahli itu adalah referensi yang kemudian para ahli hukum itu sudah dipenuhi atau didasari pengetahuan-pengetahuan dia, sehingga dia bisa mengambil mana yang terbaik, logis dan macam-macam. Karena itu saya mengatakan keterangan ahli itu memang tidak mengikat secara mutlak hakim. Bahkan menurut saya bukan keterangan ahli saja, semua alat bukti tidak mengikat hakim secara mutlak. Yang mengikat hakim secara mutlak adalah alat bukti yang sah, sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 184 KUHP. Jadi saya bisa menyampaikan keterangan ahli itu memang tidak mengikat. Dan bukan itu saja, semua alat bukti itu tidak mengikat hakim secara mutlak. Yang mengikat adalah alat bukti yang sah. Yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan bahwa alat bukti yang sah itu memang harus memenuhi beberapa kriteria atau ukuran-ukuran sehingga bisa disebut sebagai alat bukti yang sah. Demikian. Menyangkut bukti, barusan saudara coba jelaskan apa perbedaan istilah bukti-bukti, barang bukti, dan alat bukti yang sah. Ya, ini menjadi penting. Sebab saya mengamati dan juga mengajar hukum acara pidana itu kurang lebih 30 tahun. Itu sering dirancukan istilah-istilah ini. Bukti-bukti, barang bukti, alat bukti. Kalau bukti-bukti itu adalah segala hal yang dapat membenarkan peristiwa, yang dapat membenarkan terjadinya suatu peristiwa. Itu adalah bukti-bukti. Jadi dia banyak, segala hal. Makanya yang diajukan di persidangan ini boleh saja banyak sekali bukti-bukti itu. Kalau barang bukti apa? Barang bukti itu adalah segala benda atau barang yang digunakan sebagai alat kejahatan dan atau berhubungan langsung dengan peristiwa tindak pidana itu. Itulah barang bukti. Kalau alat bukti adalah segala perangkat yang dapat dijadikan dasar untuk memidana seseorang. Maka pengertian bukti-bukti, barang bukti, alat bukti itu harus kita pahami secara baik dan benar supaya tidak rancu. Makanya kalau nanti misalnya mau menghadirkan beberapa alat bukti makan yang banyak, ya boleh-boleh saja. Ini persidangan peradilan pidana yang tujuan akhirnya adalah untuk mencari kebenaran material gitu.